dan syukur karunillahi Rabbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka syukur mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Nah, dalam hal ini kita sekarang ini akan mengevaluasi dulu ya, ketika kita selama sebulan ini digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, apakah kita ini Pak Dadang sudah berhasil saum kita itu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, mari kita simak ya. Jika saja kita tidak tergolong kepadanya, itu dipertanyakan apakah kita diterima atau tidak. Tapi kalau sebaliknya, dan itu adalah niscaya Allah akan menerima puasa kita, dan insya Allah juga memberi melewati kita itu dengan yaitu 1000 bulan ya, lebih khairul min alfi syahr. Nah, kita lihat dulu tujuan ya. Tujuan puasa Ramadan yaitu melatih diri kita agar dapat menghindari dosa-dosa di hari yang lain atau di luar Ramadan ya. Kalau tujuan kita tercapai ya di luar Ramadan ya sekarang ini, maka tujuan puasa itu adalah berhasil ya. Jika tidak ya, tujuan puasa kita itu adalah gagal dan tak memiliki arti apa-apa. Jadi kalau sekarang setelah saum itu malah malas dan tidak lebih baik, itu sangat dipertanyakan ya, apakah puasa itu berhasil atau tidak ya. Ini sesuai dengan firman Allah ya, syarat Al-Baqarah ayat 183 ya, yaitu yang bunyinya la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu takwa ya, di mana sarana mendekatkan diri kepada Allah itu yaitu dengan takwa. Artinya menjauhi segala larangannya, memenuhi segala perintahnya, dan hal-hal yang sunnah kita lakukan, itu berarti kita berhasil saumnya. Jika tidak, hari-hari ini setelah Lebaran malah malas-malas, ada pengajian ditinggal dan lain sebagainya. Itulah mungkin bisa dipertanyakan apakah berhasilan saum itu atau gagal. Yang kedua ya, di dalam saum kemarin itu adalah memperbanyak rasa syukur ya. Dalam saum syukur seperti surat Baqarah ayat 105 ya, wal tukmilul iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun gitu. Kita harus menyempurnakan bilangan saum dan juga membesarkan atau mengagungkan nama Allah, bertakbir kepada Allah atas apa yang telah Allah tunjukkan, berikan hidayah kepada kita, la'allakum tashkurun, supaya kamu itu bersyukur. Kita telah melaksanakan saum, berarti kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saum adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti sudah mendapatkan hidayah, yaitu untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga saja langsung adalah mendisiplinkan diri. Jadi selama 1 bulan itu kita dicoba untuk Allah itu untuk mendisiplinkan diri ya, karena tahu bahwa saum itu adalah ketuku, kata Allah, orang lain tidak akan tahu sih apakah kita puasa atau tidak. Bisa saja dengan sembunyi-bunyi kita
tidak berpuasa, tapi dengan adanya disiplin kita dan ingat bahwa Allah itu bersama kita, maka kita adalah termasuk orang-orang yang telah beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini di dalam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ya, buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Syahadatun an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, jadi ketika puasa itu adalah kita bersaksi, ya Allah lah yang melihat kita selama berpuasa itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Wa iqimus salat, dan kemudian menunaikan salat, ketika wa itai zakat, kemudian mengeluarkan zakat, wa hijjul bait, dan menghaji bagi orang yang mampu, wa shaumu Ramadan, dan saum di bulan Ramadan. Itu rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi dengan puasa kemarin itu kita juga dididik untuk Allah itu untuk buat disiplin karena Allah lah yang melihat segalanya. Yang keempat, meraih pintu surga. Juga itu di dalam puasa itu dididik untuk bagaimana cara kita meraih pintu surga. Ini dari riwayatkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, idza dakhala ramadana sufidutil syaitan. Kata Rasulullah SAW, jika masuk bulan Ramadan dibelenggu setan-setan itu. Tentunya bagi orang yang memusuhi setan. Ya, tapi kalau yang menjadi teman setan malah tidak dibelenggu. Wapu hati-hati abu jannah, kemudian dibuka pintu surga. Juga bagi mereka yang turut kepada Allah, bukan turut kepada setan. Gulikat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Nah, itu adalah yang keempat. Jadi kan saum itu hikmahnya bagi kita. Yang kelima dulu ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan setiap malam kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berjamaah ataupun bersendiri-sendiri. Sebab Rasulullah SAW dalam suatu firman sabdanya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni segala dosanya. Nah, itu yang kelima ini adalah salah satu, yaitu jadi puasanya berhasil atau tidak itu juga bisa dilihat dari kita sekarang itu mengikuti melanjutkan kebaikan itu atau tidak, atau bahkan meningkatkan kebaikan kita atau tidak. Kalau sebaliknya, itu dapat dipertanyakan saumnya berhasil atau tidak. Dan tentunya kita akan menghadapi bulan Syawal, ya. Dan jika kita bisa meneruskannya dengan kebaikan selanjutnya, yaitu dengan saum 6 hari di bulan Syawal, itu bertanda bahwa kita itu akan melanjutkan kebaikan kita, dan ibadah kita terhadap Allah SWT, yaitu dengan menjalankan 6 hari saum di bulan Syawal. Sebab
kebaikan yang dilanjuti dengan kebaikan itu adalah tandanya keberhasilan. Nah, ini diriwayatkan oleh An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawali kana kasyamud dahri rawahu Muslim bisahih. Dan apabila kata Rasulullah SAW, dan siapa orang yang bersaum di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari min Syawal, di bulan Syawal, adalah seperti puasa 1 tahun berturut-turut ya. Jadi kalau kita saum hanya 30 hari ya 30 hari, tapi diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, kita dianggap dan dihitung oleh Allah seperti saum 1 tahun, yaitu 360 hari. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Yang salahnya ada kesalahan saya sendiri, yang benarnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astagfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.